対米戦となった場合、戦闘機戦機連合艦隊司令長官か。Namo dia. Halo semuanya, gimana cita-cita kalian hari ini? Semoga yang belum tercapai bisa cepat diraih. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Isoroku Yamamoto. Film ini bercerita tentang kisah hidup Admiral Isoroku Yamamoto. Ia merupakan komandan armada angkatan laut Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan memperlihatkan Isoroku Yamamoto yang masih kecil. Dia sedang berada di sebuah kuil. Ia teringat mimpi dari kakeknya saat ikut dalam perang. Waktu itu ia sudah berusia 70 tahun, tetapi masih kuat untuk ikut berperang. Kakek mengatakan bahwa dia melihat kota-kota yang terbakar selama 3 hari 3 malam. Itu terjadi 20 tahun yang lalu. Beberapa tahun kemudian Isoroku Yamamoto sudah dewasa. Kini ia menjabat sebagai Menteri Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Suatu ketika kantor Menteri Angkatan Laut tiba-tiba didatangi oleh satu regu Angkatan Darat. Mereka bersenjata lengkap dan mengerahkan senjatanya ke markas Angkatan Laut. Ini membuat para tentara dari Angkatan Laut keluar dan sangat marah. Regu tersebut berasal dari Batalion Yokosuka Angkatan Darat. Mereka mendesak agar Angkatan Laut segera menjalankan Fakta Tripartit. Bahkan mereka mengancam akan mengeksekusi Isoroku Yamamoto. Beberapa hari kemudian, Kementerian Angkatan Laut kedatangan 2 orang yang bernama Munakata dan Shindo. Mereka dari salah satu surat kabar. Kedatangan mereka bermaksud untuk mewawancarai Yamamoto. Ini mengenai Fakta Tripartit dan kemungkinan perang melawan Amerika Serikat. Yamamoto mengatakan bahwa Jepang akan menghadapi lawannya tanpa rasa takut sedikit pun. Ia juga menambahkan bahwa Angkatan Laut akan berusaha secepatnya agar bisa menyelesaikan masalah Fakta Tripartit. Fakta Tripartit adalah perjanjian kerjasama Hitler dan Kaisar untuk menyerang Eropa. Tak lama kemudian beredar sebuah berita di koran mengenai gagalnya rencana pembunuhan terhadap Isoroku Yamamoto. Namun di sini Yamamoto tetap santai dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Ia juga mengatakan, jika kematiannya menyadarkan rakyat Jepang, maka biarlah itu terjadi. Setelah berita tersebut beredar, Yamamoto dipromosikan sebagai Admiral Armada Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. September 1939, Yamamoto mengucapkan selamat tinggal pada Kementerian Angkatan Laut. Kini ia bertugas sebagai Admiral semua kapal induk. Di bawah komandonya, armada Jepang meningkatkan latihan dan strategi. Sementara itu, Menteri Angkatan Laut yang bernama Yoshida mengundurkan diri. Ini karena ia tidak bisa menyelesaikan masalah Fakta Tripartit. Kemudian para petinggi Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat, sekaligus penggantian Menteri Angkatan Laut yang baru. Di sini menteri yang baru memberitahu bahwa mereka akan merevisi kebijakannya. Para perwira akan bergabung dengan Fakta Tripartit dengan dukungan dari sang menteri. Tetapi Yamamoto keberatan jika Fakta Tripartit dilaksanakan. Dia menambahkan, belum saatnya Jepang perang terbuka dengan Amerika. Tapi di sini Fakta Tripartit disetujui dengan suara terbanyak. Menteri menambahkan bahwa Jepang tidak pernah kalah perang selama 1000 tahun. Jepang juga pasti akan menang melawan Amerika. Sombong amat. Yamamoto langsung memberi dokumen kepada Inoue, yaitu strategi penyerangan terhadap Amerika. Yamamoto menunjuk Laksamana Nagumo sebagai komandan di kapal induk Akagi. Pada bulan Juli 1941, armada Jepang mengamankan sumber daya alam. Mereka menyerang koloni Prancis di Indonesia. Amerika merespon dengan menghentikan ekspor baja dan minyak untuk Jepang. Hal ini mengakibatkan hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang semakin memanas. Para petinggi militer Jepang langsung mengadakan rapat dengan para petinggi kekaisaran. Mereka membahas mengenai kemungkinan perang melawan Amerika Serikat dan juga Inggris. Di kapal induk Hiryu sedang mengadakan latihan.
Terlihat Yamamoto ikut dalam latihan tersebut. Yamamoto bertemu dengan komandan dari kapal induk Hiryu yang bernama Laksamana Yamaguchi. Mereka berdua memberikan semangat kepada para pilot yang bertugas. Di salah satu kantor surat kabar terlihat Shindo. Dia sedang mencari tahu tentang siapa sebenarnya Isoroku Yamamoto. Yamamoto menghadap ke Perdana Menteri Tojo. Dia menerima sebuah perintah untuk menyerang Amerika, Inggris, Belanda pada awal bulan Desember. Setelah menerima tugas, Yamamoto mengadakan pertemuan dengan komandan dari 6 kapal induk. Mereka membahas strategi yang akan dijalankan untuk menyerang Amerika. Kekuatan penyerangan itu terdiri dari 6 kapal induk dan 350 pesawat tempur. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan armada laut Amerika di Asia Pasifik. Ini agar Jepang bisa menguasai ladang minyak di Asia Pasifik. Yamamoto mengatakan, jika gagal dalam penyerangan ini maka Jepang akan musnah. 7 Desember 1941, penyerangan dilakukan dengan kekuatan raksasa. 350 pesawat lepas landas dari 6 kapal induk untuk menyerang pangkalan laut Amerika. Pangkalan itu berada di Hawaii, bernama Pearl Harbor. Bom dan torpedo dijatuhkan hingga satu persatu kapal perang Amerika mulai terbakar. Tapi di sana tidak ada kapal induk Amerika. Para pilot yang telah pulang melaporkan bahwa mereka tidak melihat kapal induk Amerika. Mereka lantas meminta izin untuk melakukan serangan kedua. Namun Nagumo menolaknya karena sudah menerima perintah dari Perdana Menteri Tojo bahwa mereka harus kembali dengan semua kapal tanpa ada yang tenggelam. Serangan ke Pearl Harbor memaksa Yamamoto untuk melakukan serangan yang berikutnya ke Midway. Sementara itu, Shindo bersama rekan-rekannya sedang berada di kantor. Mereka dikejutkan dengan sebuah sirine serangan udara. Rupanya Amerika melakukan pengeboman di kota Tokyo. 27 Mei 1942, kapal induk Yamato dipimpin oleh Yamamoto, diikuti oleh Nagumo di kapal Akagi, bergerak ke Midway. Mereka bergabung dengan lebih dari 200 kapal perang. Paginya serangan ke Pulau Midway dilakukan. Namun para pilot terkejut karena di pulau itu telah kosong. Ini menandakan bahwa Amerika sudah siap dengan serangan dari pesawat-pesawat Jepang. Serangan yang pertama dinyatakan Gatot alias gagal total. Nagumo juga memberi perintah agar serangan kedua cepat dilakukan. Di tempat lain, Hiryu mengirim sebuah pesan bahwa akan ada serangan. Namun Akagi tidak memberikan respon kepada Hiryu. Kemudian beberapa pesawat lepas landas dari kapal induk Akagi. Tapi tiba-tiba pesawat Amerika muncul dan menjatuhkan bom. 3 kapal induk Jepang yaitu Akagi, Shiryu, dan Kaga mengalami kerusakan berat karena dibombardir. Mengetahui bahwa 3 kapal induk berhasil dibom, Hiryu mengirim pesan kepada Yamato. Mereka telah kehilangan 3 kapal induk. Hiryu juga melakukan serangan balasan dan pertempuran pun terjadi. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang pilot yang bernama Arima. Dia melakukan serangan kamikaze ke kapal induk Yurton. Hiryu digempur habis-habisan pesawat Amerika. Akhirnya Hiryu berhasil dilumpuhkan. Malamnya Hiryu masih terbakar. Yamaguchi mengumpulkan semua awak kapal Hiryu. Dia menyuruh mereka untuk meninggalkan kapal, sementara dirinya akan memilih untuk ikut tenggelam bersama kapal Hiryu.
Di kapal Yamato, Yamamoto menyuruh untuk kembali ke Jepang, tapi mereka kembali dengan kehilangan 4 kapal induk. Dalam perjalanan pulang ke Jepang, Nagumo menemui Yamamoto di kapal Yamato. Dia menangis dan meminta maaf pada Yamamoto. Bodoh. Setelah dari Midway, Angkatan Laut Jepang melakukan serangan besar-besaran ke Guadalcanal dan Kepulauan Solomon. Namun tak lama kemudian Amerika melakukan serangan balasan. Hal ini membuat Jepang harus membuat strategi baru dalam menghadapi Amerika Serikat. 第35旅団5000名もすでに壊滅状態にあります。総会をはじめ延べ11隻をもってなんとかせねばならんのですが、 4日間計3000発の砲弾を撃ち込み Atas kejadian ini, Angkatan Darat Jepang menginginkan agar Angkatan Laut melakukan serangan besar-besaran. Namun sayangnya mereka tidak memiliki minyak yang cukup untuk bahan bakar. Akhirnya Yamamoto memutuskan untuk undur diri dan menarik semua pasukan yang tersisa. 最後の総攻撃をかけるべきではないのか。軽駆逐艦の護衛は私にやらせてください。 Dalam 3 hari operasi penyelamatan, lebih dari 10.000 pasukan dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut berhasil diselamatkan. April 1943, armada Jepang dipindahkan ke Rebaul. Di Rebaul, Yamamoto memutuskan untuk menarik sebagian tentara dari barisan depan dan sebagian lagi akan dikorbankan. Itu adalah pertempuran akhir menuju perdamaian. マリアナまで引くぞ。 Jepang melanjutkan rencananya dengan melakukan serangan. Mereka mendapatkan kemenangan yang brilian. Akhirnya Jepang dapat bergerak ke Mariana. Sebelum pergi, Yamamoto meminta kepada staf menteri untuk mengunjungi lini depan. Sementara itu, Shindo yang bekerja di kantor surat kabar memilih untuk ikut berperang. Dia bergabung dengan Angkatan Darat. 失礼します。 Malamnya, sebelum Yamamoto pergi ke lini depan, mereka berkumpul sambil minum-minum dan bernyanyi. 恩立て元年したよしたよした。あまり花のてっぺんかいあの女性だ。本立て元年。 15 Mei 43, pesawat yang dinaiki Yamamoto dicegat oleh pesawat sekutu. Terjadi pertempuran di udara. Dalam pertempuran tersebut, pesawat yang dinaiki Yamamoto tertembak di mesin sebelah kiri. Hingga akhirnya pesawat Yamamoto jatuh dan meledak. Scene berpindah di mana Shindo sudah pulang dari medan pertempuran. Dia melihat kota Hiroshima dan Nagasaki yang hancur. Shindo bekerja kembali di salah satu kantor surat kabar, dan film pun tamat. Film ini menyadarkan kita agar jangan pernah melupakan sejarah. Kita harus sempatkan diri membaca atau menonton tentang bagaimana perjuangan para leluhur. Jangan hanya main TikTok melulu. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.